kesempatan untuk mengikuti pelajaran. Adapun pelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran 1 ya. Iya. Adapun tujuannya yang ingin kita capai pada pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks tentang Sultan Hasanuddin, anak-anakku bisa menyimpulkan informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Ya, tujuan kita yang kedua, setelah anak-anakku mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan. Kemudian tujuan kita yang ketiga, setelah anak-anakku mengamati gambar, anak-anakku mampu menganalisis peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya
Hasanuddin adalah kegigihan dan keberaniannya melawan penjajah. Ia untuk merebut kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini, Dik. Iya, jadi itu nilai-nilai yang bisa kita ambil dari tokoh Sultan Hasanuddin. Ada yang bisa ulangi, Nak? Apa yang disampaikan tadi? Apa yang bisa kita ambil dari tokoh pahlawan nasional ini? Nilai-nilai apa yang bisa kita petik dari tokoh pahlawan Sultan Hasanuddin? Iya, apa kasih besar suaranya, Nak? Apa? Keberanian dan kegigihannya di melawan penjajah untuk apa? Belanda. Iya, Belanda untuk merebut kemerdekaan. Iya. Nah, itulah Nak tadi tentang tokoh pahlawan nasional Sultan Hasanuddin serta beberapa peninggalan sejarah kerajaan ada pada masa Islam dan ada pada masa Buddha. Selain benteng Rotterdam tadi, apalagi Nak peninggalan kerajaan pada masa Islam? Iya, masjid. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa materi kita hari ini kita akan membacakan teks Sultan Hasanuddin. Yang sekarang perhatikan Nak di bukunya ada itu di halaman 53 ada teks tentang Sultan Hasanuddin. Siapa nih yang bersedia membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang lain perhatikan Nak karena sebentar kita akan menyimpulkan informasi yang kita peroleh dari bacaan ini, Dik. Ya, jadi yang lain jangan bicara, perhatikan temannya membaca. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Tallo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihannya dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaan dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menangkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Abu Palaka Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sudah. Siapa lagi nih yang bisa membaca paragraf kedua? Siapa yang bisa tampil ke depan membaca paragraf kedua? Siapa yang bersedia? Iya, bentar. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bersempur melawan keluarga sendiri. Arus kalaka la tendri sedeka to uru ierum sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan kecil di sekitar kerajaan untuk melawan Belanda. Ya, terima kasih Nak karena sudah bersedia membacakan teks tentang Sultan Hasanuddin. Sekarang Nak buka di lembar di sebelahnya lagi. Halaman 54. Di situ Nak ada tabel, Dik. Silakan Nak tuliskan informasi apa Nak yang sudah kamu ketahui berdasarkan bacaan yang telah dibacakan oleh temanmu tadi, Dik. Kemudian di kolom di sebelahnya silakan anak-anakku menuliskan informasi apa Nak yang ingin diketahui lebih lanjut tentang teks pahlawan Sultan Hasanuddin. Ya, silakan Nak dikerja, Dik. Berdasarkan bacaannya tadi. Informasi apa Nak yang kamu dapatkan dari teks bacaan tadi? Kemudian apa Nak yang ingin kamu ketahui lebih lanjut lagi tentang Sultan Hasanuddin? Anak-anak, apakah kalian sudah selesai menuliskan informasi yang sudah kalian ketahui? Sudah. Siapa Nak yang mau tampil ke depan? Iya, silakan.
mengapa Sultan Hasanuddin berjuang melawan penjajah? Ya. Dari informasi yang didapatkan temanmu tadi tentang bacaan Sultan Hasanuddin ini adalah dia sudah tahu bahwa Sultan Hasanuddin ini adalah raja dari kerajaan Gowari. Kemudian informasi yang ingin dia ketahui lebih lanjut adalah dia ingin tahu mengapa ini Sultan Hasanuddin berjuang melawan Belanda. Nah, ada yang silakan, terima kasih. Ada yang tahu nak jawaban dari temanmu tadi? Pertanyaan temanmu? Hah? Mengapa dia Sultan Hasanuddin berjuang melawan penjajah atau Belanda? Ia membela kepentingan kerajaan dan kepentingan Iya. rakyat. Jadi dia ingin membela kepentingan rakyatnya karena rakyatnya dijajah oleh Belanda supaya kita bisa merdeka. Jadi itulah tadi tentang Sultan Hasanuddin. Sekarang perhatikan lagi kembali nanti atas di layar. Ada beberapa contoh peninggalan kerajaan baik pada zaman Hindu, Buddha maupun Islam. Ada benteng Port Rotterdam, ada prasasti, ada masjid, ada candi, ada kompleks makam, kemudian ada patung. Kemudian ya, patung ini dikenal juga dengan Arcadi. Iya, kemudian ada juga istana adalah Longkoa. Nah, apa dampaknya atau pengaruhnya peninggalan kerajaan ini bagi masyarakat di sekitarnya? Iya, anak-anakku bisa mengetahui sejarah, bisa menambah ilmu dan wawasan kalian nih. Iya, bisa melihat bukti keberadaan sejarah. Kemudian anak-anak bisa menumbuhkan sifat rela berkorban karena pejuang pada zaman dulu dia rela mengorbankan nyawanya untuk merebut kemerdekaan. Jadi anakku juga bisa menumbuhkan sifat rela berkorban kemudian kita bisa bersikap sopan dalam pergaulan. Nah, jadi itulah tentang materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Jadi anak-anakku mendiskusikan gambar yang ada pada LKPD ini. Kemudian setelah mengamati gambar yang ada di LKPD, anak-anakku menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD dan berdiskusi dengan kelompok jadi. Ya, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing nih. Anak-anakku amati dulu gambarnya nih. Iya. Satu ini Tiga. Nah, bagaimana anak-anak? Apa LKPD-nya sudah selesai dikerjakan? Selesai. Sudah. Ya, siapa yang mau mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompoknya? Siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan membacakan jawaban Hasil hasil diskusi kelompok kami. Gambar pertama, Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi
bulan 1 1931. Kemudian gambar yang kedua. Gambar kedua, Benteng Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah peninggalan kerajaan Islam. Demikianlah hasil diskusi kelompok 2. Nah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah anak-anakku ingin memberikan masukan atau tanggapan berdasarkan hasil diskusi temanku tadi? Ya, apa nak? Apa tanggapannya atau masukannya untuk hasil diskusinya teman tadi? Berasal dari daerah mana? Nah, kelompok 1, temanku dari kelompok 2 ingin memberikan masukan. Benteng Fort Rotterdam berasal dari daerah mana, Dek? Daerah Bawah Telo. Iya. Daerah Bawah Telo. Makassar. Iya. Jadi Benteng Fort Rotterdam ini atau Benteng Ujung Pandang adalah peninggalan kerajaan pada masa Islam yang berasal dari Bawah Telo, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, karena kita sudah selesai mengerjakan LKPD, maka sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Jadi anak-anakku silakan siapkan buku dan alat tulisnya, kemudian kerjakan evaluasi di atas nih, evaluasi yang ada di layar. Evaluasi 2. Karbeni 23. Bagaimana anak-anak? Apakah soal evaluasinya sudah selesai dikerjakan? Ya, kalau sudah selesai, silakan bawa bukunya ke depan nih. Simpan di mejanya Ibu. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, apakah anak-anakku ada yang masih ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini? Masih ada yang tidak dipahami? Sudah paham atau masih ada yang mau ditanyakan? Hah? Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu terlebih dahulu. Apakah anak-anakku sudah paham tentang pembelajaran kita hari ini atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Ya,
kesimpulannya dari temanmu tadi katanya kita bisa belajar dari tokoh-tokoh pahlawan nasional. Apa yang bisa kita pelajari? Ya, kegigihan dan keberaniannya. Ya, Bu. Ya, jadi Ibu juga tambahkan di kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tokoh pahlawan Sultan Hasanuddin ini adalah seorang pejuang yang sangat gigih dan berani